Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Walladzina utul ilma darajat, dan Allah juga mengangkat derajat orang-orang yang mempunyai ilmu. Ayat ini turun disebabkan ada suatu kejadian yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Muqatil bin Hayyan. Beliau berkata, pada suatu hari, yaitu hari itu pada hari Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Suffah. Suffah itu kalau tidak salah di sebelah timurnya dalamnya Rasulullah. Jadi sebelah timurnya makam Rasulullah kalau sekarang. Di empernya Rasulullah. Mengadakan pertemuan di suatu tempat yang sempit. Di tempat supaya sangat sempit. Tujuannya untuk menghormati para pahlawan-pahlawan perang Badar, yang mana pahlawan perang Badar itu terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Tiba-tiba ada salah satu dari pembesar perang Badar yang terlambat datang. Di antaranya adalah sahabat Sabit bin Qais. Para pahlawan Badar yang berdiri di luar Suffah tersebut itu mengucapkan salam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamualaikum ayyuhan nabi wa barakatuh. Kemudian Nabi menjawab salam tersebut. Setelah Nabi menjawab salam, orang-orang yang sudah hadir juga menjawab salam. Menjawab salamnya Sabit bin Qais dan teman-temannya. Kemudian para pembesar perang Badar, yang itu para orang sahabat-sahabat yang alim, itu tetap berdiri di luar karena tidak satu pun sahabat yang ada di dalam bergeser untuk menyediakan tempat kepada sahabat yang terlambat tersebut. Melihat kejadian itu, Rasulullah kecewa dengan sahabat-sahabat yang telah memenuhi tempat, yang datang duluan tapi tidak menyediakan tempat, tidak memberikan tempat, tidak bergeser memberikan tempat kepada sahabat Sabit bin Qais dan teman-temannya. Kemudian karena menunggu tidak ada yang bergeser untuk menyediakan tempat kepada beliau-beliau, akhirnya Rasulullah langsung berkata kepada para sahabat, kamu berdirilah, kamu berdirilah, kamu berdirilah. Suruh berdiri oleh Rasulullah. Jadi beberapa orang yang di sekitar Rasulullah itu disuruh berdiri. Akhirnya seorang orang munafik kemudian punya kesempatan untuk mencaci maki Rasulullah karena dianggap Rasulullah tidak adil
munafik itu berkata, demi Allah Muhammad tidak adil. Ada yang datang duluan disuruh berdiri dengan maksud untuk memperoleh tempat duduk orang-orang yang telah datang terlambat. Kemudian reaksi-reaksi itu, kejadian-kejadian itu, langsung malaikat Jibril datang membawa ayat surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi memang di situ orang yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang patuh kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya Allah, yang berusaha menciptakan suasana damai, aman, dan tentram dalam masyarakat, itu diangkat oleh Allah derajatnya. Demikian pula orang-orang yang berilmu, yang menggunakan ilmunya untuk menegakkan kalimat Allah, yang menggunakan ilmunya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang menggunakan ilmunya untuk mengajarkan ilmunya kepada orang-orang yang awam, maka orang itu derajatnya, beberapa derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari ayat ini bahwa orang-orang yang mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah ialah orang yang beriman dan berilmu. Berilmu saja tapi tidak beriman, maka orang tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam ayat lain Allah menjelaskan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, bahwa sesungguhnya hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah yaitu adalah ulama. Yang betul-betul takut kepada Allah adalah ulama. Orang yang takut kepada Allah yaitu orang yang menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dan orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, orang yang beriman dan orang yang mempunyai ilmu. Orang yang beriman dan berilmu. Maka dari itu kita sudah tidak perlu suudzon lagi di berbagai pertemuan apabila ada ulama datang. Kita berdiri menghormat ulama dan memberikan tempat yang lebih pantas untuk beliau. Itu memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu kita pindah, tapi geser sedikit untuk memberikan tempat yang leluasa kepada ulama tersebut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar, la yuqimur rajulur rajula min maq'adihi summa yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. La yuqimur rajulur rajula min maq'adihi. Janganlah seseorang menyuruh temannya berdiri dari tempat duduknya. Summa yajlisu fihi. Lalu ia duduk di tempat tersebut.
walakin tafassahu wa tawassa'u. Akan tetapi hendaklah mereka bergeser dan berlapang-lapang. Jadi bergeser sedikit agar orang yang datang dapat duduk, mendapatkan tempat duduk. Tapi kalau ulama yang datang lain lagi. Kita harus menghormat dan menyediakan tempat. Kalau perlu tempat kita berikan kepada beliau. Karena apa? Karena memang Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ini bisa dijadikan sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa kita hendaknya menghormati ulama. Baik itu di tempat-tempat pertemuan atau dimanapun kita berada, tetap menghormati ulama. Ulama yang diidolakan oleh Al-Quran yaitu ulama yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang berilmu dan menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Semoga bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.